Materi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bersama tahap yang terakhir, yaitu tahap presentasi. Adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu menyebutkan 6 pengaturan atau setup yang harus diperhatikan sebelum dimulainya presentasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan cara penyampaian yang baik saat presentasi. Dan daftar isi materi dari video ini yaitu setup dalam presentasi dan penyampaian ketika presentasi. Yang pertama, setup atau pengaturan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam setup presentasi bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis dan kompleksitas presentasinya. Nah, berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setup presentasi. Yang pertama, tata ruang. Semua audiens harus dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Jika memakai layar proyektor, jarak baris depan sebaiknya 2 kali tinggi gambar dari layar, dan baris belakang 8 kali tingginya. Layar sebaiknya sejajar dengan pandangan mata audiens yang duduk atau sedikit lebih tinggi. Yang kedua, suhu ruangan. Gunakan suhu yang nyaman dan jangan terlalu panas karena dapat membuat audiens mengantuk. Yang ketiga, pencahayaan. Ruangan harus cukup gelap supaya gambar dari proyektor dapat terlihat dengan jelas, tapi tetap cukup terang supaya audiens bisa mencatat dan melihat pembicara. Yang keempat, listrik. Pastikan colokan listrik cukup untuk semua peralatan yang akan digunakan. Yang kelima, peralatan. Pastikan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan bawa peralatan cadangan, seperti cadangan lampu untuk alat proyeksi atau kabel ekstensi. Yang terakhir, keamanan. Tempel semua kabel audio dan listrik agar tidak membahayakan, serta pastikan pintu keluar tidak tertutup dan cari tahu nomor darurat yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu. Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan dalam presentasi adalah penyampaian. Agar penyampaian presentasimu berjalan efektif dan profesional, perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, gunakan pakaian yang nyaman. Pilihlah pakaian yang rapi dan sesuai dengan situasi, tapi tetap membuatmu leluasa bergerak. Yang kedua, berbicaralah dengan jelas. Gunakan intonasi yang bervariasi, artikulasi yang baik, dan jeda yang cukup agar audiens bisa memahami setiap poin penting. Ketiga, tampilkan antusiasme dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Senyuman, kontak mata, dan gerak tangan yang mendukung bisa membuat audiens merasa lebih terhubung dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Keempat, hindari gangguan kecil, misalnya melihat jam terus-menerus dan juga memainkan rambut. Hal ini bisa mengganggu fokus dari audiens. Kelima, perhatikan posisi berdiri. Usahakan berdiri di sisi kiri layar proyektor dari arah audiens, karena mata audiens secara alami membaca dari kiri ke kanan, sehingga kamu tidak menghalangi informasi di layar. Keenam, jangan berdiri tepat di depan layar. Pastikan tubuhmu tidak menghalangi tampilan presentasi, apalagi saat menjelaskan poin penting. Ketujuh, libatkan audiens. Ajak mereka berpikir, bertanya, atau merespon. Dengan begitu, presentasi tidak hanya satu arah, tapi menjadi komunikasi yang lebih hidup. Kedelapan, lakukan kontak mata dengan audiens di berbagai posisi dalam ruangan untuk menciptakan keterlibatan dan menjaga perhatian para audiens. Kesembilan, minimalkan ketergantungan pada layar. Jangan terlalu sering melihat layar, kecuali untuk mengambil perhatian audiens ataupun menekankan poin penting. Ke-10, tunjukkan bagian penting pada slide. Gunakan alat bantu visual seperti laser point untuk menunjukkan bagian penting di dalam slide atau pada gambar. Ke-11, berikan waktu kepada audiens untuk melihat slide agar para audiens bisa memahami materi yang ada pada slide. Ke-12, gunakan alat bantu seperlunya. Jangan sampai alat bantu justru mengalihkan perhatian dan materi utama yang disampaikan dalam presentasi. Ke-13, kelola waktu presentasi secara efektif. Atur waktu presentasi, jangan sampai melebihi dari durasi yang telah diberikan. Dan juga tidak mengambil waktu pembicara lainnya. Dan yang terakhir, siapkan rencana cadangan jika terjadi hal yang tidak terduga. Misalnya, jika presentasi menggunakan komputer, siapkan versi cadangannya seperti printout yang memuat poin-poin penting untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kendala pada komputer yang digunakan.
Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa!